Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di siang hari ini. Meskipun jam-jam istirahat, mungkin jam-jam sibuk, mungkin masih aktivitas yang lain, teman-teman masih bisa meluangkan waktu untuk bisa belajar, bisa mendapatkan wawasan baru, bahkan ilmu baru. Karena biar bagaimanapun ketika kita menjalankan bisnis itu pasti pengen maju, ya. Karena kalau bisnis yang kita jalankan mungkin berhenti di tengah jalan, bahkan tanpa bisa berjalan lagi, ya. Itu karena kita tidak ada kemajuan, karena tidak mau belajar. Jadi kita harus terus belajar, update informasi, update ilmu, agar bisnis kita ini nanti bisa berkembang, bisa bertumbuh, yang nantinya hasilnya lebih luar biasa lagi. Di siang hari ini mungkin tema kita tentang perilisan pesantren digital, ya, yang disingkat pesan digital. Mungkin nanti ke depannya teman-teman bisa buka di website kita, yaitu pesandigital.com. Hari ini kita akan memberikan informasi tentang edukasi NSGP yang berkaitan dengan cara wirausaha digital tanpa harus rekrut, dan ini perilisan perdana pesantren digital. Hari ini presentasi akan disampaikan beliau langsung, Master Muhi. Baik, teman-teman, perlu diketahui bahwa senior kita, master kita, beliau adalah salah seorang profesional experience ya, yang mana beliau adalah pemilik PT Jago Digital Indonesia dari tahun 2020. Beliau selaku pendiri pelopor pesantren digital yang sebentar lagi akan dirilis dan launching seperti itu ya. Dan beliau juga adalah salah seorang konsultan dan konseptor bisnis network dari tahun 2007. Beliau salah seorang pembuat sistem bisnis dan investasi dari tahun 2011. Serta beliau juga selaku trainer digital marketing dan autopilot dari tahun 2008. Beliau juga salah seorang perancang support sistem bisnis dari tahun 2008. Perancang dan pelaku sistem bisnis dari tahun 2008. Perancang dan pelaku affiliate marketing dari tahun 2015. Beliau juga adalah salah seorang desainer and webmaster dari tahun 2009 dan juga pengalaman di 165 jenis bisnis jaringan dari tahun 2000. Beliau pengembang dan pelaku cryptocurrency dari tahun 2012. Pelaku forex trading dan saham IT dari tahun 2010. Beliau juga salah seorang analis dan investor logam mulia dari tahun 2008. Nah, di sini kita tidak perlu lagi yang namanya ragu, yang namanya masih was-was. Bagaimana? Karena master kita, senior kita adalah betul-betul salah seorang mentor dan trainer yang memang berpengalaman. Bukan hanya sekedar pengalaman, bukan sekedar dari ilmu yang dia baca, yang beliau baca, tapi beliau terjun langsung dan mengalami langsung setiap fase dari setiap bisnis, dari setiap apapun yang dijalaninya. Jadi di sini teman-teman, Bapak Ibu semua, kita sangat-sangat begitu diuntungkan untuk berada di bawah bimbingan dan didikan beliau. Karena di sini saya yakin beliau akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik dengan pendampingan yang 100 bahkan 1000 kali lipat, dengan konsekuensinya beliau, komitmen beliau sebagai mentor kita, sebagai pembimbing kita. Bahkan kalau kita semua Bapak Ibu termasuk saya, kalau kita
bersungguh-sungguh ingin maju, ingin sukses, dan berkomitmen untuk jadi diri yang lebih baik lagi, insya Allah beliau akan 10 kali lipat mendampingi kita dengan tanpa ada alasan nanti dan nanti. Nah, di sini Bapak Ibu semua ya, kita persilahkan untuk waktunya bagi master kita, Coach Muhi. Silakan Master. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku semuanya dimanapun Anda berada ya, Alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali di dalam naungan edukasi yang terus update, yang terus informatif ke depannya ya. Bagaimana sih peluang-peluang di era-era digital ini menjadi sebuah peluang yang nyata buat kita untuk merubah masa depan ekonomi kita, tentunya dengan titik kehalalan dan efektif buat kita semuanya. Mari kita cerdaskan masyarakat kita tanpa terkecuali, ya, cuan tanpa ribet dan tanpa rekrut. Gimana sih caranya? Nah, kebetulan sekali siang hari ini saya mulai perilisan ya, yang namanya pesan digital. Nah, ini kepanjangannya Pesantren Wira Usaha Digital. Kalau teman-teman nanti buka, mukaddimahnya ada di pesandigital.com ya, seperti itu. Jadi insya Allah dengan adanya nyantri, ya, nyantri wirausaha digital, siapapun orangnya, dari anak-anak muda, remaja, hingga tua, semuanya bisa mengikuti ini ya. Yang insya Allah juga kedepannya akan kita realisasikan berupa aktivitas konvensional secara darat juga, bercabang-cabang ya. Mudah-mudahan jika ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita mengawali edukasi kita ini menguak kembali peperangan ekonomi digital yang sangat miris sekali saat ini terjadi. Yang faktanya, nyatanya masyarakat kita ini terjajah ya teman-teman semuanya. Ekonominya terjajah. Yang mereka kurang wawasan, pengetahuan, dan kurang bimbingan, pendampingan oleh mentor-mentor yang ahli di bidang yang mereka sangat-sangat terjajah ya. Apalagi di era digital ini banyak sekali informasi-informasi, iklan-iklan yang tayang yang begitu menggiurkan ya, sehingga orang awam pun cepat sekali dan mudah sekali tertarik. Gabung ini, gabung itu, ikuti ini, ikuti itu, klik, dan lain sebagainya, sehingga terjerumus lebih dalam dan mereka nggak tahu sebenarnya seperti apa, akhirnya rugi, dan makin terperosok ekonominya ya, mulai dari yang namanya forex ya, forex trading rata-rata ini ya. Orang yang sudah punya ilmunya saja masih banyak mengalami yang namanya loss trading atau rugi atau bangkrut, apalagi pemula, yang dimana kita para pemula hanya melihat iklan-iklan yang menggiurkan saja, iklan-iklan yang untung-untungnya saja. Nah, itulah jeratan-jeratannya. Begitu juga cryptocurrency, teman-teman. Nah, cryptocurrency ini adalah media terbesar dan terfatal ya, yang bakal bisa menjerumuskan kita kepada ekonomi yang lebih terpuruk sebenarnya. Kalau kita nggak punya ilmunya, nggak punya mentor yang handal di bidangnya, dan nggak punya dasar-dasarnya seperti apa. Nah, dari dua poin itu, akhirnya masyarakat kita ini mulai terjerumus lebih dalam. Begitu muncul banyak iklan-iklan judi online ya, mereka coba iseng-iseng ikut. Yang kedoknya judi online juga banyak ya, tampilannya kayak forex trading ya, statistik tapi dikemas judi ya, hanya pay sell aja, untung-untungan ya, rata-rata ujung-ujungnya spekulasi. Wah, siapa tahu dapat nih untung, siapa tahu untung. Nah, asal klik, makin terperosok lagi, kita makin loss, makin dalam lagi, terjerat lagi di pinjol. Nah, pinjol ini serem banget teman-teman semuanya. Semua dipermudah untuk mendapatkan ribanya ya. Dengan data seadanya KTP saja bisa cair sekian juta. Dan rata-rata perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kesempatan masyarakat dalam kesempitan ini
makin banyak sekali ya. Wah, ratusan pinjol-pinjol bertumbuhan di mana-mana, perusahaan pinjol-pinjol. Karena masyarakat kita ini makin mudah sekali diiming-imingi dengan hal itu yang nggak tahu ujungnya seperti apa nantinya. Kemudian dari situ makin terperosok muncul 2 poin ya. 2 poin ini mengikat masyarakat kita sehingga pola pikirnya terkunci di sana, yaitu antara Hayib dan Ponzi. Orang yang sudah masuk ke dunia Hayib dan Ponzi ini sudah agak susah ya keluar dari dunia itu. Karena semua diiming-imingi dengan hal yang instan, yang cepat, yang gede. Walaupun resiko gede pun mereka tetap akan mencoba dan mencoba lagi. Sampai kapan itu terjadi? Nah, ini semuanya akan terus terjadi kalau nggak ada orang-orang yang punya kepedulian tinggi, nggak ada penggerak-penggerak yang mau memperdulikan masyarakat itu dengan edukasi yang benar-benar realistis, yang benar-benar membuat mereka itu terbuka pola pikirnya. Itulah pesantren digital ini mulai kita rilis ya. Masyarakat kita ini sudah mulai banyak dikelilingi dengan penghasilan-penghasilan yang makruh, syubhat, haram, nah, bahkan riba. Ya, targetnya adalah masyarakat-masyarakat awam dan orang-orang yang tipikalnya suka instan, teman-teman semuanya. Karena dengan alasan waktunya habis kerja dari pagi sampai sore, bahkan pagi lagi. Nah, itu menjadi jurus situ mereka beralasan, wah nggak ada waktu, ikut ini dan lain sebagainya. Nah, inilah mirisnya masyarakat kita. Akankah teman-teman semuanya diam begitu saja melihat penjajahan ekonomi di era digital ini semakin menggerogoti masyarakat kita? Atau ada ketergerakan di dalam diri kita untuk merubah ini semuanya? Bergerak. Maka kita mulai dengan edukasi yang benar dan tepat, teman-teman semuanya. Apa yang selama ini masyarakat kita inginkan dalam berpenghasilan? Dan diri kita rata-rata yang hadir pada kesempatan siang hari ini pengen berpenghasilan yang posisinya seperti apa sih? Yang mungkin tanpa harus rekrut, tanpa melewati hal yang sistemnya judi, ataupun MLM yang mungkin membangun banyak kerajaan bisnis tapi gagal terus gitu kan. Tanpa takut gagal, tanpa resiko loss, tanpa harus trading yang tiba-tiba bangkrut habis total, untungnya nggak seberapa tiba-tiba habis total lagi. Tanpa harus jualan tiap hari untuk mendapatkan untung bertubi-tubi tanpa takut gaptek ya, merasa gaptek, wah saya kan pemula, saya kan mau baru belajar gitu. Persaingan luas ya, tanpa harus takut itu, ya, tanpa harus banyak ngomong ya, karena kita mungkin dengan kapasitas pendidikan yang berbeda-beda ya, sehingga dalam teori, dalam konteks praktek menyampaikan sesuatu halnya kurang. Yang jelas halal dan tanpa riba, ini yang paling diminati masyarakat Indonesia khususnya yang Muslim ya. Duduk diam dapat duit. Nah, ada nggak kira-kira semua hal yang kita inginkan ini ada di dalam satu tempat? Dan saya bisa pastikan rata-rata masyarakat kita akan bicara mustahil ya. Karena apa? Kurangnya pengetahuan ataupun ilmu di dunia digital saat ini. Kalau mereka merasa kurang ataupun kurang pemahaman lebih luas lagi tentang dunia digital akan selalu mengatakan mustahil, nggak mungkin. Apa iya sih ada sesuatu hal bisnis tanpa ada gagal lagi, tanpa ada resiko duit hilang lagi, tanpa harus jualan tiap hari. Mana ada sih, sebenarnya semuanya ada. Tergantung teman-teman mau belajar atau tidak. Kalau mau belajar, saya yakin teman-teman akan menemukan rumus rahasianya melalui edukasi siang hari ini. Mengalami masalah hal semacam ini sering sekali dirasakan oleh kita-kita semuanya ya. Sering gagal di bisnis. Saya jalanin bisnis kok gagal-gagal terus gimana sih cara suksesnya? Nah, sebagian mereka yang punya semangat tinggi, jiwa pejuang yang tinggi, dia akan terus berjuang. Tapi mereka yang nggak punya sifat atau sikap pejuang seperti ini ya baru beberapa kali gagal bisnis sudah trauma. Wah nggak usah bisnis-bisnisan, duit saya udah banyak habis kan gitu. Nah, recovery kerugian. Jadi rata-rata kita yang sudah ikut bisnis ini modal sekian juta, ikut bisnis itu, usaha ini keluar sekian juta lagi, berkali-kali adanya cuma bangkrut dan rugi saja. Gimana caranya mereka free itu semuanya agar ekonomi saya bangkit lagi? Sudah nggak adain sertifikat rumah, nggak adain sertifikat mobil, motor, dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya ya semuanya tergadai, semuanya gantung, nggak ada benefit yang didapatkan. Gimana cara mereka free-nya? Nah, informasi ini akan mensolusikan itu semuanya. Apalagi yang
judinya realistis judi atau judinya hanya kedok-kedokan. Misalkan MLM judi ataupun platform trading yang sifatnya judi, binary dan lain sebagainya. Itu rata-rata yang judi-judinya itu akan menjerat kita lebih dalam lagi. Untuk bisa mengobatinya butuh sebuah sistem yang benar-benar bisa merecovery mereka. Tanpa sebuah sistem, mereka akan terus kembali ke sana walaupun merasa awalnya tobat, awalnya pengen berhenti, tapi atas dorongan sudah menjadi kebiasaan dan tahunya itu menguntungkan, ya mereka akan kembali ke arah sana lagi. Apalagi bebas riba ini. Riba ini benar-benar membelenggu kita, nggak bisa kemana-mana. Ya, dosanya menghantui kita, rezekinya itu mengikat yang benar-benar berkah. Ingin lunas hutang tapi kok nggak kunjung lunas-lunas sih, gimana caranya? Sebenarnya semuanya itu ada caranya, cuman kita nggak tahu cara yang tepat seperti apa, nggak menemukan mentor yang benar-benar mengarahkan kepada cara yang tepat banget untuk bisa melunasi hutang. Trauma investasi scam ini rata-rata dirasakan masyarakat kita. Sering tertipu dan terpuruk, apalagi ini. Beban moral bisnis banyak sekali yang ngajak bisnis ini, itu, sehingga banyak yang ikut. Setelah banyak yang ikut, bisnisnya bangkrut, bisnisnya tutup, scam dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang sebelumnya kita ajak merasa beban moral kitanya. Jadi gimana, akhirnya miskomunikasi, nggak ada komunikasi sama sekali. Dan itu semuanya bisa tersolusikan asalkan teman-teman semuanya mau belajar melalui forum ini, insya Allah tersolusikan ya. Meraih target impian, kita bukan hanya sekedar kata-kata. Di luaran banyak sekali bisnis apapun itu selalu menggembar-gemborkan target impian apa. Anda ini selama ini ya, pengen beli rumah, mobil ini, itu, dan lain sebagainya. Semuanya sama. Tapi realisasinya seperti apa sih? Nggak cukup dengan target-target untuk meraih impian saja. Butuh realisasi nyata, proses yang jelas, transparan, dan keuntungannya bisa dibaca ya. Nah, kemudian sibuk banyak kerjaan, dan ini paling banyak di antara kita yang selalu alasan sibuk ini kayak sibuk itu, kayak mau ada pertemuan untuk masa depannya, acaranya ada jagong, manten, dan lain sebagainya. Wah, saya ada pengajian di sana, pengajian di situ gitu. Sebenarnya itu bukan buat alasan ya teman-teman untuk tidak mengikuti perubahan masa depan teman-teman semuanya. Segala informasi apapun itu akan hadir dan akan mendatangi Anda ketika Anda merasa disibukkan, merasa sempit waktunya, merasa tertekan, merasa terpojokkan ekonominya, dan lain sebagainya. Ingat itu ya, sebuah peluang, sebuah solusi itu akan datang. Petunjuk Allah itu akan datang kepada kita ketika kita itu benar-benar tidak menyadarinya ya. Kita sibuk, banyak waktu terbuang dari pagi sampai sore sampai pagi lagi. Di sela-sela itu akan ada informasi petunjuk buat kita sebenarnya. Tapi kita lebih memprioritaskan untuk tidak mau merubah tadi, yaitu lebih menganggap kesibukan kita itu lebih penting. Nah, ini yang seringkali terjadi. Sehingga teman-teman semuanya menghiraukan yang harusnya petunjuk-petunjuk Allah itu datang kepada kita, solusi-solusi yang selama ini kita doa-doakan ya. Ya Allah, berikanlah solusi atas segala masalah ekonomi hamba ini ya Allah. Sebenarnya hampir setiap hari dapat petunjuk kepada kita karena kita merasa sibuk dengan aktivitas kita, lebih mementingkan kesibukan kita, maka itu semuanya akan tersingkirkan begitu saja. Dan bahkan kita yang imannya kurang kuat bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Wah, saya udah berjuang mati-matian, nangis tiap hari, berdoa tiap hari, berjuang sedekah, tapi kok nggak ada petunjuk sama sekali. Nah, itu kembali ke kita sendiri. Kesalahan berada di kita sendiri. Satu tempat semua tersolusikan. Insya Allah ada di informasi siang hari ini ya. Untuk ke arah sana, hal yang terpenting untuk saya sampaikan adalah temukan rahasia halal dalam berpenghasilan besar ya. Jarang sekali orang membahas hal semacam ini lebih dalam ketika membahas peluang-peluang yang income-nya besar, teman-teman. Apalagi simple, cepat, mudah, besar. Nah, hal semacam ini penting sekali. Akadnya seperti apa? Kita harus jelas ini. Kalau akadnya jelas, maka kedepannya juga akan jelas. Prosesnya juga jelas menghasilkannya. Cara sosialisasinya juga jelas. Logika untuk bisa mendapatkan keuntungannya itu bisa jelas juga. Dan apa yang dibisniskan kita tahu sebenarnya gitu.
profit, keuntungan harian yang dihasilkan itu semakin jelas, teman-teman. Komisi dari perkembangan bisnisnya member antar member itu didapatkan dari mana? Ketika semuanya akadnya jelas dari awal. Nah, pertanyaannya, seringkah kita berprinsip seperti ini dalam menghasilkan income ya, khususnya income-income yang potensinya besar-besar gitu. Sering teman-teman semuanya selalu memprioritaskan hal satu ini, yaitu kehalalan dalam kita berpenghasilan. Sering? Jarang. Sudah? Insya Allah. Wah, Insya Allah. siap, sudah Coach. Siap, siap. Ya. Ini Siap. penting sekali. Siap, Itulah Pastor, kenapa ya, seperti yang disampaikan Coach Ahmad tadi, saya di dunia contohnya cryptocurrency ya. Dari tahun 2012-an hingga saat ini. Saya vakum, nggak terjun lagi, nggak sosialisasikan lagi tentang dunia cryptocurrency itu dari tahun 2018-an, teman-teman. Kenapa? Saya menganggap dan menganalisa di dunia kripto ini syubhatnya gede banget. Nerakanya itu banyak banget ya. Haramnya itu gede sekali. Jeratan-jeratan untuk membius kita itu banyak sekali di dalamnya. Kalau saya tidak menemukan 4 poin basicnya dalam menghasilkan income di dunia cryptocurrency. Nah, kebetulan saya baru beberapa bulan yang lalu menemukan formulanya kembali. Oh, ini yang selama ini saya cari. Dan ini nyata, jelas, transparan, dan bisa dijalani dengan cara yang halal. Nah, semacam itu. Akhirnya saya kembali lagi. Nah, dan saat ini pula tidak banyak orang yang paham cara menjalani yang tepat dan benar seperti apa. Sehingga mereka terjerat lagi di dunia cryptocurrency dengan pola abu-abu bahkan yang diharamkan atau dilarang tadi. Nah, kalau kita sudah terjerat di hal-hal yang sifatnya riba, syubhat, haram, ya, akan menimbulkan banyak masalah teman-teman semuanya ya. Masalah-masalah itu akan ada aja hadirnya. Bukan hanya kepada diri kita, termasuk tim-tim kita itu akan bermunculan banyak masalah. Itu yang sering sekali terjadi dan itu sudah saya lewati beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Di berbagai macam bisnis yang ada masih ada unsur-unsur riba, unsur-unsur hubat itu bakal banyak terjadi masalah-masalah di dalamnya. Dan orang-orang yang sudah merasakan ini, ya menyentuh hal-hal semacam ini, dia akan terkena ini virus-virus lupa diri, ya hilang adabnya, edifikasinya hilang, yang ngajak siapa nggak diperhatikan, nggak ada akhlaknya lah ibaratnya seperti itu. Dia akan merasa dirinya lah yang sudah benar-benar bisa menghasilkan di dalam bisnis tersebut. Serakah, ambisius ya. Dia harus ngejar terus targetnya karena sudah merasa dapat income. Wah, ini luar biasa hasilnya, ini lumayan. Saya kejar lagi dan begitu seterusnya. Yang ujung-ujungnya merasa pintar, sudah tahu ini, sudah tahu itu. Money oriented ya. Jadi kalau nggak ada duitnya untuk dirinya sendiri, dia nggak akan pernah ngedukasi dengan sebagaimana semestinya. Ya seperti di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya. Dia akan selalu buta, bisu, tuli dari nasihat-nasihat mentor-mentornya. Dia akan bisu, buta, tuli itu dari hal-hal yang baik untuk masa depannya ya, yang ujung-ujungnya selalu mengkambing hitamkan orang lain ketika dia gagal, ketika dia salah, ketika ada hal yang membuat masalah. Itu sudah terbiasa terjadi ya, yang dirinya punya bawaan dia tidak mau belajar dan tak mau ribet. Ada hal-hal yang edukatif agak panjang dikit, dia secara hati itu agak menolak ya teman-teman. Tapi karena mungkin ada relasinya di sana, dia ngikuti aja. Nah, ini ciri-ciri ketika kita sudah menyentuh hal-hal yang berbau riba, syubhat, dan bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya ambil dari pengalaman ya, bukan hanya dari sunnah ataupun dari hadis, dari Al-Quran, tapi dari realisasi, realita yang selama ini terjadi, teman-teman semuanya. Dan saya selalu menerapkan kepada teman-teman yang belajar ya, hindari hal-hal semacam ini dengan cara kita menghindari hal yang bersifat riba, syubhat, bahkan haram. Sehingga kita terhindar dari ciri-ciri orang yang seperti ini. Amin ya robbal alamin.
Apa sih yang paling efektif untuk hasilkan uang dalam hidup Anda? Ini penting sekali ya. Sama-sama waktu kita keluar, semakin tua usia kita, ya, semakin rapuh tenaga kita karena usia semakin berkurang tadi ya. Pikiran mulai ngedon ya, nggak terlalu secanggih atau secerdas ketika kita waktu muda. Operasional makin keluar setiap hari, modal semakin besar kita keluarkan. Pastikan teman-teman semuanya cari yang paling efektif dan fokusi itu. Sehingga kehidupan ekonomi Anda akan berubah drastis teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada rasa memperjuangkan diri untuk mencari hal yang efektif, selamanya Anda nggak akan pernah berubah. Wes itu pasti. Yang memastikan bukan saya. Yang menciptakan kita semua itu yang memastikan. Karena pada dasarnya kita nggak akan pernah berubah selama diri kita nggak mau merubah. Itu jelas ya. Jadi pastikan perubahan itu hadir dari diri kita ya. Apa sih yang kita selama ini inginkan dalam menghasilkan uang? Sama-sama keluar waktu, tenaga, pikiran, operasional, dan modal. Tetap kembali kepada aktivitas kita yang semula atau benar-benar merubah itu semuanya. Itu kembali kepada kita sendiri. Perhatikan program-program ini teman-teman semuanya. Program 15 juta dalam 7 bulan dapat motor senilai 75 juta. Cashback 15 juta lagi. Artinya kita nyimpen duit 15 juta ini. Kita tabung ibaratnya di dalam handphone kita. Dalam 7 bulan, duit 15 juta itu kita ambil lagi bisa. Dan kita dapat motor lagi senilai 75 juta. Kira-kira mustahil nggak teman-teman semuanya? Mustahil nggak? Mustahil. Ya, Tidak Punya mustahil. simpanan 15 juta di handphone kita. Nah, ketika Mustahil sudah bagi 7 Nah, bulan, 15 jutanya kita ambil dan kita dapat motor misalkan senilai 75 bonusnya jutaan. Nah, ini nggak akan ada yang mustahil ketika teman-teman tahu rumusnya. Dan teman-teman fokus untuk mendapatkannya dengan cara yang tepat, yang halal, yang jelas, dan itu caranya disunnahkan ya, semacam itu. Sunnah dari sejak zaman Nabi dulu. Cara apa itu? Ya nanti kita bahas. Bagi teman-teman yang punya hutang numpuk-numpuk nggak kunjung selesai. Kalau teman-teman ada niat mau melunasi itu semuanya, pastikan teman-teman usahakan secepat mungkin lunas. Nah, kalau teman-teman nggak pernah punya niatan lunas, selamanya nggak akan pernah lunas. Bahkan kita sampai mati pun nggak akan pernah lunas. Nah, amalan kita nanggung semua, gantung semuanya, kan gitu. Ya, minimal sediakan modal teman-teman 25% dari total hutang untuk melunasi hutang tersebut teman-teman semuanya. Buh, piye carane? Dengan program ini insya Allah terrealisasi dan terbukti teman-teman. Bukan hanya sekedar terbukti, lebih-lebih dari itu. Sediakan, kalau memang benar-benar pengen lunas dari semua beban-beban hutang yang selama ini teman-teman tanggung. 25% ini 7 bulan teman-teman ya lakukan dengan konsep yang akan diedukasikan di pesantren digital ini. Ya selama 7 bulan ke depan modal 25% itu bisa teman-teman ambil lagi dan teman-teman balikkan lagi ke asal muasalnya. Misalkan 25% ini dari aset yang ada. Saya jual dulu sawah mungkin, motor mungkin, sertifikat mungkin atau apa terserah teman-teman. Artinya dalam 7 bulan ke depan modalnya balik, lunas hutangnya semuanya dari total hutang yang sudah ada hingga saat ini. Nah, tergantung teman-teman pengen bayar hutangnya apa enggak kan gitu. Solusi sudah ada di depan mata kita semuanya. Mentornya sudah benar-benar pengen mengajari teman-teman semuanya dengan program yang ada ini. Siapa yang di sini yang nggak punya hutang ini? Pengen cepat lunas hutang nggak ini? ingin. Ingin. Program 5 juta dalam 12 bulan berangkat umroh, cashback 5 juta. Wah, ibaratnya nabung 5 juta di dalam handphone kita sendiri. Ya, bukan ditabung ke orang lain, di kita sendiri. Di handphone kita sendiri. Yang setelah 12 bulan 5 jutanya kita ambil dan kita bisa berangkat umroh. Tanpa harus nyicil lagi, tanpa harus riba lagi gitu. Dan kita bisa berangkat. Nah, mau berangkat kan keluarganya ya semuanya ditabungkan bisa ya dalam 1 tahun ke depan 12 bulan
Ya, tabungannya itu bisa diambil lagi, nggak berkurang sepeser pun, dan bisa berangkat umroh. Kira-kira dahsyat nggak ini? Dan kira-kira di Dahsyat. luaran sana ini banyak Dahsyat. iming-iming semacam ini nggak? Yang nggak terbukti tapi. Dahsyat, Master. Banyak. Banyak ya. Di luaran sana banyak Nah, sekali program-program seperti ini. Tapi realisasinya, logika menghasilkannya nggak ada teman-teman semuanya. Hanya sekedar iming-iming investasi ini itu dan lain sebagainya. Ya bullshit gitu aja. Tapi di sini semuanya transparan. Teman-teman bisa melihat prosesnya dari awal modalnya seperti apa sampai hasilnya bagaimana, teman-teman tinggal ngitungkan saja dan itu pasti ya nggak ada melesetnya karena ini pay system semuanya dan semuanya transparan. Oh, perputarannya seperti itu, oh prosesnya seperti ini, oh sekian waktu, oh caranya seperti ini, semuanya transparan terlihat semuanya. Itulah yang benar-benar kita inginkan dan ini bukan hanya sekedar tulisan belaka. Nah, banyak mentor yang sudah membuktikannya ya. Walaupun bukan untuk umroh, untuk belanja motor, mobil, rumah sudah banyak sekali ya. Nah, apalagi itu untuk umroh, sudah berkali-kali berangkat umroh. Nah, semacam itu. Program sedekah unlimited, bikin amalmu unlimited selamanya. Nah, kira-kira teman-teman berat nggak ketika kita mentargetkan seminggu sekali, bahkan setiap hari sekali, misalkan saya pengen sedekah ini dari aktivitas yang ada. Wah, saya harus sedekah 100.000 per hari. Tapi teman-teman harus ngejar targetnya. Kira-kira berat nggak? Halo, enggak. Nah, Enggak. dibandingkan teman-teman sediakan dari sisa-sisa hasil perjuangan teman-teman dari aktivitas konvensional maupun online, si teman-teman tinggal sediakan aja, sisihkan dananya itu untuk dikelola sendiri. Dari pengelolaan itu enggak teman-teman otak-atik, itu untuk sedekah ya. Dan teman-teman bisa sedekah setiap saat tanpa batas waktu dan berapapun nilainya selamanya teman-teman. Nah, ini konsep yang luar biasa sekali. Jadi teman-teman bisa membersihkan rezeki-rezeki teman-teman semuanya yang teman-teman dapatkan rutin bisa setiap hari, tiap menit atau tiap jam itu tergantung teman-teman dengan program seperti ini teman-teman. Dan ini akan menjadi realisasi teman-teman semuanya ke depannya ya. Ketika teman-teman sudah programkan seperti ini, efektivitas teman-teman dalam bersedekah itu lebih konsisten nanti teman-teman semuanya. Ya mungkin pengen sekali nih, tiap hari saya habis subuh, habis sholat pengen bersedekah, tapi hari ini saya kok nggak dapat penghasilan ya. Oh saya dari aktivitas nukang belum dapat duit nih, gimana mau sedekah dan lain sebagainya. Tapi tanpa khawatir teman-teman dengan program yang sudah dibuat seperti ini, teman-teman nanti bisa rutin tiap hari sedekah itu rasanya seperti apa. Dan itu akan membuat hati kita semakin tenang, nyaman, damai, aktivitas waktunya bisa maksimal, keluarga bisa lebih tentram. Wah, subhanallah. Pengen nggak teman-teman seperti itu? pengen. Nah, Ingin sekarang banget. kita bermulai untuk membuka logika kita lebih luas lagi teman-teman. Bukan hanya sekedar pengen dan ingin pengen itu saja, tapi nggak kunjung bukti yang kita dapatkan. Melipat gandakan uang dalam logika ataupun pola pikir masyarakat kita yang benar-benar melipat gandakan uang itu kayak gimana sih? Ya misalkan modal 2 juta. Nah, kemudian bisa menjadi 200 juta. Itulah yang dilogikakan untuk melipat gandakan uang. Ya, bukan 2 juta jadi 1 juta. 2 juta jadi 2,5 juta. 2 juta jadi 2 juta. 2 juta jadi 5 juta. Itu dari mana dulu? Kalau prosesnya hanya sekedar mengambil selisih dari jualan, kulakan untuk beli pakaian, kemudian dijual lagi, kulakan beli roti, kemudian dijual lagi. Itu bukan melipat gandakan uang, tapi mencari selisih harga yang dikumpulkan. Tapi gimana caranya? Melipat gandakan uang kita benar-benar berlipat, halal tanpa riba, prosesnya jelas, masuk akal, nyata, hasilnya sudah benar-benar pasti berlipat. Dan itu bukan investasi. Dan proses ini sudah kita ketahui dari sejak kita kecil dulu gitu. SD pun kita sudah tahu. Dan kira-kira apa itu teman-teman semuanya? Apa itu teman-teman? Wirausaha. Eh, Wirausaha, Ustaz. Ya, wirausaha.
Nah, wirausaha adalah pola ataupun cara berpenghasilan yang benar-benar disunahkan dari sejak zaman Nabi ya. Nabi Muhammad saja ketika sebelum berdakwah, beliau membuat sebuah pasar dulu. Beliau mengembala kambing dulu. Artinya dari aktivitas-aktivitas itu benar-benar melipat gandakan ya. Melipat gandakan dari modal yang ada. Kambing satu jadi dua, kambing dua jadi tiga, empat, dan lain sebagainya. Nah, itu benar-benar berlipat. Nah, benar-benar berlipat ini dari proses ya. Proses, kalau kita di wirausaha itu ada dua, ya, produksi dan peternakan ya. Ternak ikan, ternak kambing, dan lain sebagainya kan gitu. Nah, itu benar-benar memproses dari modal yang satu menjadi beberapa modal kan gitu. Nah, seperti apa itu? Sebelum ke arah sana ya teman-teman, kita bisa lihat ya analisa bisnis di Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat. Dari sekian banyak bisnis yang dimana rata-rata masyarakat kita ini pengen benar-benar modalnya itu benar-benar berkembang. Yang terjadi ada bisnis produknya yang saat ini paling banyak diminati masyarakat Indonesia. Jualan produk kosmetik, susu, sabun, herbal, macam-macam itu. Yang aktivitas ini dijalani oleh 50% masyarakat Indonesia ya. Bahkan lebih banyak dari itu mungkin ya. Dan ketika yang melakukan aktivitas itu semakin banyak, artinya semakin banyak pula pesaing-pesaingnya kan itu. Kemudian ada bisnis jasa. Jasa ini sudah lumayan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, bisnis jasa ya. 15% di Indonesia. Ada bisnis investasi 30% di Indonesia ini ya. Investasi ini, investasi itu, dan lain sebagainya. Ada bisnis aplikasi, ini 10% masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir adalah bisnis wirausaha. Dan ini masih jarang diketahui oleh masyarakat kita. Bisnis wirausaha itu seperti apa? Dan konsepnya bagaimana? Dan ini hampir belum sampai 5% ya. Masih sedikit sekali dari masyarakat penduduk kita di Indonesia ini. Nah, dari 5 pola bisnis ini, teman-teman semuanya, yang paling kecil resikonya, yang paling jelas prosesnya, yang pasti hasilnya berlipat-lipat ada di bisnis wirausaha. Nah, artinya dari persentase-persentase yang ada ini, kira-kira yang paling banyak pesaingnya di bagian mana, teman-teman? Bisnis apa ini? Paling banyak pesaingnya. Bisnis produk. Jualan produk. Produk dan investasi. Ya, kita tahu ketika banyak pesaingnya, kita merasa pemula. Apakah kita pengen terus bergerak di situ dengan begitu banyak pesaingnya? Atau kita mencari yang pesaingnya itu sedikit? Nah, kira-kira dari 5 poin ini yang paling sedikit persaingannya yang di mana, teman-teman? Wirausaha. Wirausaha. Nah, di wirausaha ini realisasi yang ada di diri kita masing-masing ya. Semakin sedikit persaingannya, semakin mudah kita mencapai sukses. Nggak ada alasan kita gaptek, nggak ada alasan kita nggak punya ilmunya, nggak ada alasan kita baru mulai. Selama pesaingnya sedikit, kita akan lebih mudah suksesnya dibanding ketika kita menjalani yang pesaingnya lebih banyak, teman-teman. Masuk akal nggak? Masuk. Selanjutnya, bicara wirausaha digital. Ini penting ya. Nah, ketika kita sudah tahu, oh, efektifnya ada di dunia wirausaha. Kemudian wirausaha itu sebenarnya kayak gimana sih? Prosesnya seperti apa sih? Nah, kita kembali kepada dunia wirausaha yang sesungguhnya ya. Adanya wirausaha itu adalah proses ya. Proses melipat gandakan modal kita. Bisa berternak, bisa memproduksi. Nah, yang lebih simpel adalah memproduksi. Nah, kita berikan perumpamaan yang paling nyata yang kita tahu sejak kita kecil ya, memproduksi. Akan ada produksi ketika kita sudah melihat ada marketnya. Nggak mungkin ada produksi ketika kita belum lihat marketnya. Bahwasanya ini laku nggak? Ini nanti bisa dibeli orang nggak? Dan lain sebagainya. Pastinya yang lebih awal adalah marketnya. Nah, ketika teman-teman sudah paham itu, maka mulailah produksi, teman-teman. Nggak akan ada proses produksi dimulai ketika belum ada marketnya atau ditargetkan marketnya. Di mana-mana
pabrik itu akan selalu ada ketika marketnya sudah terbaca, teman-teman. Kalau bikin pabrik nggak melihat marketnya dulu, nggak tahu targetnya dulu, ya sama aja buang-buang duit, teman-teman. Nah, semacam itu. Artinya gambaran awal adalah kita harus miliki pabrik, teman-teman. Tempat lahan untuk membuat pabrik. Kemudian setelah punya pabriknya, yang dimana di dalamnya ada mesin-mesin untuk produksi, kita beli bahan mentahnya. Nah, ini gambaran di dunia konvensional ya. Setelah kita beli bahan mentahnya, kita klik proses mesinnya berjalan memproduksi. Kemudian jadi misalkan dari tepung kita beli bahan mentahnya, kemudian jadi biskuit, donat dan lain sebagainya. Ketika sudah jadi, kita distribusikan teman-teman semuanya ya, distribusikan ke market yang sebelumnya sudah kita targetkan, agen, distributor, minimarket dan lain sebagainya. Nah, ini gambarannya. Ini di dunia konvensional, teman-teman, yang kita sebenarnya tahu semuanya. Nah, di dunia digital, prosesnya juga seperti itu, sama persis. Dan lebih simpel, memangkas sekian banyak operasional yang harus dikeluarkan. Nggak butuh yang namanya sedia lahan untuk mendirikan pabrik yang modalnya ratusan juta bahkan hingga miliaran. Nggak butuh harus mempersiapkan mesin-mesin yang begitu mahal, alat-alat untuk ngadonin dan lain sebagainya. Nggak butuh gudang-gudang juga untuk menampung hasil produksi ataupun bahan mentah kita. Nah, pabriknya adalah Anda sendiri. Kesiapan Anda untuk memproduksi itu adalah pabriknya. Kemudian alat produksinya apa? Ya handphone Anda. Selama handphone Anda bisa dinyalakan internetnya, maka proses produksi akan selalu berproses dan ada. Walaupun setelah itu internetnya mati. Wah, saya cuma bisa beli kuota internet setahun cuma sekali. Ya monggo silahkan. Nah, ketika Anda nyalakan klik produksi. Ketika internet mati, ya produksinya tetap berjalan. Karena apa? Sifatnya by server. Server itu tanpa kita online pun tetap berjalan. Semacam itu. Nah, bahan mentahnya apa? Bahan mentahnya di sini namanya BNSG, teman-teman semuanya. Nah, bahan mentah ini layaknya tepung tadi. Kalau bahan mentah ini kita nggak proses, nggak produksi, selamanya tetap jadi bahan mentah, semacam itu. Nah, selama bahan mentah itu tetap jadi bahan mentah, teman-teman bisa nggak diambil duit gitu. Misalkan teman-teman beli tepung nih, 5 karung. Dan dari tepung 5 karung itu, teman-teman jual lagi bisa nggak kira-kira? Bisa, Bisa. namun belum Tepung dijual expired. lagi bisa. Tapi Saat rata-rata harganya lebih turun. murah, lebih rugi kitanya kan gitu. Sama juga BNSG ini bahan mentah kita beli bahan mentah bisa ya. Dan kita nggak proses-proses, misalkan nggak kita klik proses, maka selamanya jadi bahan mentah. Dan bahan mentah ini kita bisa jual lagi juga. Tapi kita rugi karena nggak berproses ya. Kita jual di awal seperti kita waktu beli itu agak susah kan gitu. Nah, ketika proses dimulai dan berjalan menjadi produk yang layak jual, apakah teman-teman menunggu bahan mentahnya itu selesai semua diproses jadi produk semuanya, atau setiap ada produksi selesai ya dicetak atau diproduksi tadi, produknya langsung teman-teman distribusikan. Nah, harusnya seperti apa teman-teman? Jadi ketika produksi berjalan, ada produk yang sudah siap, teman-teman tunggu semuanya terproduksi semuanya dari tepung-tepung yang kita punya, atau kita distribusikan. Nah, dari yang sudah ada itu. Pastinya didistribusikan. Itu Nah, cerdasnya berwirausaha. Nah, inilah bisnis wirausaha digital, teman-teman semuanya. Dunia digital saat ini juga ada proses wirausaha yang masuk akalnya seperti itu, logika nyatanya seperti itu. Ketika tepung sudah ada di tangan Anda, kenapa Anda langsung masih berpikiran, wah nanti duit saya hilang, oh tepungnya di tangan Anda kok. Gimana mau duitnya hilang? Wah, ini saya beli tepung ini ada OJK-nya nggak? Nggak perlu. Karena tepungnya udah di tangan Anda. Ngapain butuh OJK lagi? Contohnya semacam itu. Nah, logika wirausaha seperti ini harus teman-teman pahami. Dan ini realistis baik konvensional maupun digital. Nah, semacam itu teman-teman ya. Nah, artinya di sini ada dua kesempatan teman-teman ya. Peluang yang kita bisa dapatkan ada dua macam. Peluang pasif atau aktif. Pasif ini ketika Anda
produksi untuk diri sendiri. Anda beli tepung sendiri, Anda beli bahan mentah sendiri, teman-teman produksi sendiri, kemudian ada hasil produksi, didistribusikan sendiri, untungnya buat diri sendiri. Begitu terus selamanya. Nggak mikir cerita-cerita ke tetangga, ke teman-teman, atau siapapun. Yang penting untuk diri sendiri saja. Nah, teman-teman bisa ya. Ini potensi hasil keuntungannya bisa 3 kali lipat atau 300% ketika nanti teman-teman produksi dalam kira-kira ya 146 hari lah tanpa ada resiko loss tadi seperti yang sudah saya gambarkan di depan. Atau teman-teman mau aktif ini. Nah, aktif ini adalah cara cerdas teman-teman. Di samping kita mengoptimalkan modal kita sendiri, kita produksi sendiri, kita gulung sendiri, kita adonin sendiri ya secara digital tadi, ya, teman-teman juga bisa ceritakan ke tetangga dan lain sebagainya sehingga tetangga-tetangga atau teman-teman tersebut menjadi pabrik-pabrik cabang kita. Ketika mereka jadi pabrik-pabrik itu, dia juga produksi teman-teman semuanya. Ketika mereka produksi semuanya, kita juga dapat hasil 10% dari mereka produksi teman-teman semuanya. Kira-kira kita akan milih mana ini? Mau pasif atau aktif? Aktif. 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 Aktif lah. Aktif. Aktif. Kira-kira kalau bicara modal, akan lebih banyak mana modalnya? Ketika Anda pasif atau ketika Anda pasif? Aktif atau pasif? Aktif. Tip. Nah, ketika Anda aktif, ibaratnya ada orang lewat, itu dilihat itu modal Anda. Orang lewat itu modal Anda, modal Anda terus gitu. Ketika Anda orang lewat itu jadi modal Anda, maka dalam 1 bulan setiap orang lewat Anda rekrut untuk ajak untuk berwirausaha seperti ini, maka modal Anda akan numpuk-numpuk di mana-mana menjadi modal Anda. Dan setiap hari, setiap detik, setiap menit menjadi penghasilan rutin Anda. Karena setiap dari mereka adalah produsen atau memproduksi tadi. Nah, inilah jeniusnya wirausaha digital teman-teman semuanya. Kesimpulannya adalah di dalam kapasitas wirausaha yaitu pasifnya sebagai pengusaha perorangan, mengelola sendiri home industry. Kalau aktifnya sebagai pengusaha tersistem, memiliki banyak karyawan atau memiliki banyak pabrik di mana-mana, cabang di mana-mana. Sehingga ketika Anda tidur pun penghasilan bukan semakin sedikit atau stuck atau nggak dapat penghasilan, malah justru setiap hari, tiap menit, tiap jam makin banyak. Yang itu sudah dirasakan oleh para mentor pendahulu ya, termasuk saya pribadi. Setiap hari semakin besar dan semakin banyak teman-teman, bukannya makin dikit tapi makin banyak. Walaupun belum ada pertumbuhan pabrik-pabrik baru, pabriknya baru segitu-segitu aja. Karena apa? Setiap dari mitra yang ada mereka produksi terus-menerus. Itulah kelebihan dan kecerdasan sistem ini. Nah, kira-kira kita ini produksi apa sih? Produksi produk apa, teman-teman ya? Yang paling efektif dan menguntungkan. Sekali lagi, yang paling efektif dan menguntungkan. Carilah yang paling efektif untuk Anda. Kira-kira apa, teman-teman semuanya? Saham, properti, kripto, kosmetik, mungkin herbal, perhiasan, sistem website, bahan bangunan, atau makanan teman-teman. Kira-kira produk apa ini nanti? Yang produknya itu langka, jumlahnya terbatas, pasti harganya mahal, dan pasti naik terus. Ya itu apa itu? Yang seluruh dunia pasti tahu. Dan resikonya paling kecil di antara peluang-peluang ini. Gitu. Mudah didistribusikan dan cepat didistribusikan di seluruh dunia. Tanpa ada expired lagi. Kira-kira apa ini? Ada yang bisa jawab? Yang jelas NSDP namanya. Bukan NSDP, Mas Pur. NSGP. Iya, NSGP no. Banter gue. Iya no. Iya no. Nah, ini lengkap ini ya. Saya tanyanya lengkap banget. Produksi produk apa? Dari sekian pilihan, saham, properti, kripto, kosmetik, herbal, perhiasan, sistem website, bahan bangunan, makanan, dan lain-lain apapun itu. Yang jelas poinnya ini, produknya langka, jumlahnya terbatas, harganya pasti mahal, pasti naik terus. Di seluruh dunia orang pasti tahu, resikonya sangat kecil, mudah didistribusikan di seluruh dunia. Pengirimannya cepat tanpa ribet, tanpa ada expired ataupun basi. Ya, yang jelas satu. Apa?
Kripto. Kripto. Dari sekian banyak kripto juga nggak semuanya bisa produksi, teman-teman semuanya. Ingat, nggak semua kripto itu ada proses produksinya, teman-teman semuanya. Nah, yang ada proses produksinya saat ini apa? NSGP, Master. NSGP. NSG. NSGP bukan Ya. itu. NSGP pokoknya. NSGP, jos. Nah, dunia kripto, termasuk NSGP yang akan kita bedah siang hari ini. Ini masuknya di dunia kripto, teman-teman. Nah, sebelum berarah ke sana kita penjelasannya, kita harus punya ilmu dasarnya dulu. Waspada kripto abal-abal, yang dimana ini mentargetkan untuk membentuk komunitas, kemudian untuk mencari investor. Yang untung siapa? Perusahaan kriptonya, bukan komunitasnya. Ya, karena komunitas hanya diberikan uang marketing saja semacam itu. Ini ilmu dasar untuk menghindari scam ataupun penipuan di dunia kripto. Yang banyak sekali berterbaran di luaran sana peluang-peluang cryptocurrency dengan pola pertama investasi ataupun staking ya. Kalau ada kripto yang konsepnya staking investasi, sampai kapanpun dari dulu sampai sekarang ya, bakal banyak 90% yang nggak akan pernah jadi itu. Yang jadi pun itu 10%. Ketika 10% itu jadi pun itu hanya untuk personal bisnis saja, nggak ada sistem bisnisnya. Ponzi, Hayip, BO, ini banyak sekali bermunculan dan ini adalah konsep mencari keuntungan-keuntungan sesaat saja untuk sistem merampok teman-teman semuanya secara bahasa kasarnya ya. Kemudian airdrop ini adalah dana marketing yang disiapkan oleh perusahaan kemudian dibagi-bagikan berupa giveaway ya. Voucher ini misi gratisan ya, gratisan koin kripto dapat kita koin gratisan tapi ada misi-misinya nanti. Nah, yang kelima adalah judol. Judolnya ini ada kedok-kedoknya, kedoknya MLM, kedoknya trading ya, ada platform tradingnya tapi bentuknya judi online. Ini di dunia kripto banyak sekali teman-teman. Nah, ketika teman-teman ada ketemu poin-poin kriptonya berbau seperti ini, hindari dan jauhi teman-teman semuanya. Saya selama ini banyak vakum ya, bertahun-tahun vakum setelah saya bergelut di dunia kripto karena banyak bau-bau semacam ini dan ini terjadi di 90% dunia kripto teman-teman. Kalau teman-teman terjerat di dunia ini wes agak susah teman-teman dapat duit yang berkah ya. Banyak ada masalahnya nanti semacam itu. Tapi entah kenapa ketemu peluang yang luar biasa yaitu NSGP ini ya. Membuat saya ketemu apa yang selama ini saya cari-cari. Yang saya cari-cari adalah proses cuan di kripto yang 90% pasti mendapatkan cuan besar teman-teman. Nah ini konsep dasarnya teman-teman ya. Ilmu dasar cuan berkepanjangan di dunia cryptocurrency ya. Ada dua jalur income. Ini pengetahuan dasar ya. Berpeluang keuntungan jangka panjang. Pondasinya. Ini pondasi kalau saya lihat kriptonya nggak ada pondasi seperti ini, saya angkat tangan dan saya hindari jauh-jauh ya. Karena suatu saat bakal masalah besar nanti. Pertama, kalau dia sifatnya koin, teman-teman. Koin yang sudah jadi koin, dia ada proses mining ataupun nambangnya. Nah, contohnya Bitcoin, dia sudah koin dan dianggap koin di seluruh dunia. Nah, proses dia adalah nambang. Selama ada proses nambang, dia akan mengikuti Bitcoinnya. Proses yang benar-benar cryptocurrency yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ketika dia token belum listing, belum menjadi sebuah koin yang diakui, dia ada proses mining ataupun produksi tadi. Proses produksi. Nah, ketika diproduksi akan menjadi koin yang akan didistribusikan itu nanti. Nah, dua pondasi ini ketika ada di cryptocurrency dan teman-teman temukan, kejar itu. Insya Allah teman-teman dapat potensi income yang besar nanti ke depannya. Lanjutannya dari dua poin ini akan ada dua, yaitu trading ataupun saving. Saving ini nabung asetnya. Ditapung koinnya sebanyak mungkin untuk masa depan. Gitu. Trading bisa dengan satu arah saja. Ketika harganya sudah tinggi, jual. Ketika harganya turun, beli. Dah, itu aja. Nah, 4 poin ini menjadi potensi income yang cerdas untuk kita jalankan berkepanjangan di dunia kripto. Bisa difahami teman-teman semuanya? Sudah yakin ya? Sudah ngerti ya ilmu dasarnya cryptocurrency?
Ya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman. Ketika sudah paham wirausaha tadi, pertanyaannya ada dua macam. Anda pengen jadi wirausaha mandiri, sendiri-sendiri, dikelola sendiri, dengan modal sendiri, atau dengan berbisnis wirausaha. Di samping Anda mengelola modal Anda sendiri, Anda sosialisasikan ke rekan-rekan Anda, ya, partner Anda, tetangga Anda, siapapun yang Anda temui. Nah, kira-kira akan lebih banyak mana yang hadir di dalam kesempatan siang hari ini memilih wirausaha pribadi, personal wirausaha, atau bisnis wirausaha. Saya pengen tahu nih di dalam kolom komentar. Silahkan. Bisnis usaha. Bisnis usaha, Master. Mantap Bisnis tuh. wirausaha atau wirausaha mandiri. Ya, saya pengen butuh jawabannya yang jujur, Bisnis jujurnya ini. wira- bisnis usaha dikelola bersama. Bisnis usaha mandiri, wirausaha. Bisnis wirausaha. Ya, karena pada prakteknya hingga saat ini ada yang masih belum paham antara wirausaha dengan bisnis wirausaha. Ya, ingat. Yang kemarin juga menjawab tentang bisnis wirausaha. Ya, saya pengen bergerak ini. Saya pengen menjalani bisnis wirausaha, tapi yang dilakukan masih wirausahanya saja. Nah, semacam itu. Baik ya, dilanjut ini. Ini kenyataan teman-teman, bukan hanya sekedar omongan belaka. Saya pribadi sudah merasakannya ya. Kalau bicara modal dari awal saya hanya 1,5 juta. Kalau ditakar berapa kali lipat saya dapatkan? Saya mendapatkan setengah hari sekali kalau ditakar dari modal saya di awal yang 1,5 juta. Jadi setengah hari sekali itu 1,5 juta dikali 3 berapa? Itu setengah hari saya dapatkan. Satu hari berarti 2 kali, 3 kali lipatnya. Berarti berapa? 6 kali lipat teman-teman. Itu yang saya rasakan sekali sekarang ini. Ya, kenapa bisa Mantap. begitu? Nah, itu teman-teman kalau benar-benar mau memperdalam konsep bisnisnya, teman-teman akan menjalani proses bisnisnya teman-teman ya. Artinya dalam waktu 10 hari, saya sudah bisa mendapatkan ya 20 kali, kali 3 kali lipat. Nah, itu bisa didapatkan ketika kita menjalani bisnis wirausaha, teman-teman. Karena kita merasa punya banyak karyawan atau banyak produsen tadi. Kalau teman-teman cuman sendiri dengan modal yang seadanya, ya sampai kapanpun teman-teman dapatkan hasil dari proses wirausaha mandiri tadi. Ditakar dengan modalnya sendiri tadi. Beda ketika mereka yang punya modalnya pas-pasan, ya. Mungkin modalnya cuma hitungan 1 juta, 2 juta, tapi dia punya kecerdasan. Wah, masyarakat Indonesia jumlahnya 200-an juta penduduk. Kalau saya bisa dapatkan 1%-nya dikali modal yang paling minimal, misalkan berapa itu? 1 jutanya saja. Berapa omset itu besarnya Pak Bes? Kira-kira Pak Bes. 1% dari 200 juta penduduk itu berapa? 2 juta penduduk. Kalau masing-masing modalnya cuma 1 juta rupiah, berapa itu? Dan itu ketika teman-teman dapatkan 10% dari mereka setiap hari rutin, berapa itu teman-teman? Nyata nggak bisa nggak diraih gitu. Nggak mungkin nggak bisa teman-teman kalau teman-teman bergerak dari sekarang ini. Penduduk kita di Indonesia itu 200 juta lebih. 1%, 0,1%-nya aja. Kan gitu. Berapa? 200.000 orang. 200.000 orang kalau masing-masing itu modalnya sekecil-kecilnya mungkin 1 juta aja. Sudah 200 miliar omset Anda. Kalau udah 200 miliar omset Anda, setiap mereka produksi dapat berapa? Mereka produksi dapatnya 10%. Nah, teman-teman dapat 10% dari produksi mereka setiap harinya, teman-teman. Itu pasti, nggak ada yang nggak pasti di sini. Karena ini sistem. Pasti setiap harinya Anda dapatkan rutin terus-menerus. Bayangin aja. Itulah yang namanya usaha Anda, jerih payah Anda akan dihargai. Dan Anda baru akan temukan di bisnis ini, teman-teman semuanya. Dahsyat atau dahsyat ini. Sangat dahsyat. Kalau teman-teman mentargetkan dengan konsep bisnis di luaran sana, sampai kapanpun, bukan saya doain ya, nggak akan tercapai teman-teman. Ya, member Anda 200-an ribu, 500-an ribu. Tapi hasil Anda apa?
Kalau mereka nggak jualan semuanya, dapat omset duit dari mana? Kan gitu. Jumlah membernya dibanding omsetnya pasti lebih gede jumlah membernya dibanding omsetnya. Semakin hari semakin nurun, hasil Anda semakin kecil. Karena mereka jenuh, harus jualan terus. Tapi kalau 200 member yang ada itu mereka produksi terus-menerus, wah teman-teman senyum-senyum sendiri semuanya, kan gitu. Inilah luar biasanya bisnis wirausaha. Itulah yang kenapa zaman Nabi dulu hingga saat ini menjadi sunnah yang wajib kita optimalkan untuk bisa merubah ekonomi masa depan kita semuanya. Nah, kalau udah bicara seperti itu, cukupkah profit atau keuntungan rutin 300% saja? Tanpa harus ngerekrut, tanpa harus pinter, tanpa takut loss, Kurang. tanpa ribet dan pusing. Kurang nggak? Kurang ya? Kalau merasa cukup ya nggak bakal kapan sedekahnya, kapan bangun pesantrennya, kapan umrohnya. 300% cuman dari 1 juta ya nggak jadi-jadi kan gitu. Tapi kalau teman-teman ada kemauan bisnis, nah, teman-teman bisa merealisasikan hal yang terbesar dalam hidup teman-teman semuanya. Nggak ada kata mustahil di dunia bisnis wirausaha. Pertanyaan saya, maukah Anda memulai bisnis per detik ini juga? Siap? Siap. Mau? Nah, inilah kenapa Siap. ya, inilah kenapa saya mengedukasi paling berbeda di antara jalur manapun NSGP di Indonesia ya. Bahkan leader-leader tim-tim yang lainnya juga berbeda dengan konsep saya. Saya lebih menitik beratkan kepada proses yang logik, yang halal, yang jelas, transparan apa adanya. Nah, teman-teman bisa menjalani konsep bisnis ini ketika teman-teman siap berbagi ataupun bersedekah. Kalau nggak siap seperti ini, mending tutup ya. Informasi ini jangan pernah dilihat lagi. Kalau teman-teman siap, gaspol aja ya. Siap membantu timnya. Kalau teman-teman nggak siap membantu tim, berarti teman-teman money oriented, hanya untuk dirinya sendiri. Anda akan kaya ya sebatas kekayaan modal yang Anda miliki saja. Siap kaya raya nggak? Kan gitu. Siap peduli pada masyarakat secara luas. Teman-teman Anda pedulikan itu, ya kan? Masyarakat tetangga Anda pedulikan itu. Ketika 4 poin ini Anda miliki, Anda bisa sukses di bisnis ini. Sudah siap teman-teman kalau 4 poin ini ada? Siap, Master. Ya, Siap. kalau 4 poin ini Siap. ada, pasti Anda bisa. Kalau 4 poin ini nggak ada, satu aja nggak ada, teman-teman saya pastikan nggak akan bisa sukses sampai kapanpun di bisnis wirausaha. Yang semudah ini aja nggak bisa, apalagi di bisnisnya lain nggak bakal juga bisa kan gitu. Siap, Nah, Master. yang pertama yang paling jelas saya nggak akan pernah membahas hal-hal yang ruwet-ruwet, ribet-ribet. Saya jelaskan yang simpel-simpel aja. Ada 2 komisi yang saya jelaskan di sini. Walaupun ada komisi yang lain, pasti ngikut gitu aja lah ya. Jadi ada 2 komisi yang paling potensial di sini yaitu komisi referral produksi. Ketika teman-teman sosialisasi syiar ke sana sini, ada yang mulai produksi, apalagi masuk pesantren digital dan siap belajar kupas tuntas ilmunya, ya teman-teman bisa mendapatkan hasil 10% dari produksi mitra langsung Anda setiap harinya. Ya, misalkan 1 hari, dari pagi sampai sore saya mau baru belajar sosialisasi nih. Dari 30 data orang yang saya kunjungi, 1 orang yang closing nggak apa-apa. 1 orang yang closing itu jerih payah Anda dan Anda akan dihargai ya setiap harinya selamanya. Yang nggak akan pernah dihargai di bisnis-bisnis lainnya kan gitu. Jadi dari hari pertama Anda dapatkan komisinya, hari kedua seterusnya akan Anda dapatkan terus-menerus. Apalagi konsisten setiap hari minimal 1 orang closing. 1 bulan ada 30 orang, maka dari 30 orang itu masing-masing berproduksi, teman-teman dapat 10% rutin setiap hari. Berapapun banyaknya, unlimited, tergantung teman-teman, tergantung target teman-teman dan keseriusan, kefokusan teman-teman ke depannya. Yang kedua, komisi produksi tim. Nah, ini lebih tinggi lagi ya, menggunakan jenjang karir. Teman-teman harus meraih prestasi ya. Prestasi apa? Prestasi ya penjualan. Penjualan apa? Penjualan bahan mentah kan gitu. Dari sekian banyak penjualan bahan mentah dari tim Anda, sudah masuk kualifikasi belum? Kalau kualifikasinya sudah mencapai 100.000 bahan mentah atau BNSG tadi, yang pemecahannya adalah 80.000 dari omset terbesar dan 20.000 omset terkecil. Artinya apa? Ada misalkan
2 orang yang teman-teman sudah afiliasi. Dari 2 orang itulah salah satunya ada yang 80.000, 20.000. Teman-teman akan naik peringkat yang namanya peringkat N1. Nah, N ini apa sih kepanjangannya? Niat gitu aja. Niat sukses pertama kan gitu. Nah, niat sukses pertama ini teman-teman akan mendapatkan 10%. 10% dari mana teman-teman? Dari tim ya, bukannya yang direkrut langsung atau diajak bermitraan secara langsung. Jadi dari timnya tim, terus tanpa batas kedalaman selama belum ada yang naik peringkat, teman-teman akan mendapatkan 10% setiap menit ya, bukan setiap hari ya, setiap menitnya. Karena setiap mitra yang berproduksi itu daftarnya beda-beda teman-teman. Ada yang jam 1 siang, ada yang setengah 2, ada yang jam 2 dan seterusnya. Dari setiap mereka memulai produksi, teman-teman akan mendapatkan profit atau keuntungan produksi secara konsisten terus-menerus masuk terus setiap harinya tanpa batas selamanya selama teman-teman pinter mengelola wirausahanya. Pinternya gimana? Mengedukasi timnya agar produksinya semakin aktif. Untuk bisa produknya semakin aktif harus seperti apa? Ajarkan cara mereka bisa menggulung, ajarkan cara mereka bisa mengoptimalkan hasil produksinya sebesar mungkin. Artinya teman-teman ketika punya tim 100.000 orang dan jumlah BNSG-nya terus berkembang, ya produksinya semakin banyak, itulah hasil yang konsisten teman-teman bisa dapatkan. Begitu juga naik N2, N3, N4, N5 sampai N6. Target Anda kapan tembusnya ini? Semakin cepat tembusnya peringkat ini, semakin mudah teman-teman dapat hasilnya. Semakin lama teman-teman nggak tembus-tembus peringkat ini, semakin susah, semakin berat teman-teman akan menggapai peringkat tersebut. Karena apa? Hukumnya di sini adalah kenaikannya pasti. Ingat teman-teman, kenaikan harganya pasti. Ya, seminggu yang lalu dengan seminggu yang sekarang sudah beda harganya. Seminggu sekarang dengan seminggu yang akan datang akan beda harganya. Maka apa? Dengan modal misalkan sama-sama 1 juta, minggu ini dengan minggu depan sudah beda dapat jumlah bahan mentahnya. Bulan ini dengan bulan depan sudah akan jauh berbeda dapat bahan mentahnya. Ya, bulan ini dengan 3 bulan bahkan setahun ke depan jauh sekali akan dapat bahan mentahnya. Maka semakin cepat Anda berproses, pahitkan dulu saat ini. Nggak harus ngejar kebutuhan dulu yang ada. Aset ataupun dana yang belum terlalu butuh, optimalkan di proses diproduksi dulu untuk wirausaha digital saat ini. Tinggal nanti 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, Anda tinggal panennya saja teman-teman semuanya. Praktek untuk panen semacam itu. Bisa difahami ya teman-teman semuanya ya. Nah, nanti tinggal dilihat-lihat lagi aja slide-nya ini. Nah, slide-nya akan di-share oleh leader-leader ataupun mentor-mentor yang ada. Berapa rupiah sih kira-kira rata-rata ketika kita sudah naik peringkat? Nah, rata-ratanya kalau N1 itu bisa mencapai rata-rata 660 ribuan per hari ya. Kalau dibilang per 300% sekali, ya teman-teman bisa dapatkan 165 jutaan. N2, 3,3 jutaan per hari. Ya, N2 per 146 hari ataupun per 300%-nya dari seluruh mitra yang ada, teman-teman bisa dapatkan 825 jutaan teman-teman semuanya. Ya, padahal saya ini merasakannya udah 2 kali lipatnya N2 itu hasilnya kan itu per harinya rutin. Apalagi nanti N3 ini. Mungkin bulan ini nggak sampai ya 1 bulan lagi sudah tembus N3 dan itu akan saya ceritakan ke teman-teman sebagai motivasi. Rasanya N3 yang sebenarnya itu kayak gimana tuh? N3 sama-sama N3 dibanding yang lainnya itu hasilnya berapa toh? Ya itu beda nanti ceritanya ya. Jadi sama-sama peringkatnya tapi hasilnya berbeda. Ada N1 dengan N1. Belum tentu semua N1 hasilnya sama. Tergantung siapa yang berjuang totalitas dan memiliki pabrik sebanyak mungkin secara direct langsungnya, itu semakin besar income harian rutin yang didapatkan teman-teman ya. Walaupun belum N1 saja, belum naik peringkat sama sekali, kalau teman-teman sudah aktif rutin tiap hari bisa minimal targetkan 1 orang closing, wah itu rutin tiap harinya jauh lebih besar daripada N1 yang ada. Apalagi nanti kalau sudah
N1, N2, N3 sampai N6. Wah, itu melebihi dari rata-rata penghasilan minimal teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan saya selalu doakan teman-teman yang hadir siang hari ini bisa mencapai tembus di N6 semuanya. Amin ya robbal alamin. Hasil bisa dapatkan itu paling enggak ya sekecil-kecilnya itu 300 jutaan per hari, itu kecil sekali. Terkecilnya N6 itu. Gimana kalau standarnya N6 itu? Silahkan dioptimalkan ya. The power of copy paste. Segera nyantri di pesantren digital, pesandigital.com. Salam sukses buat Anda semuanya. Mudah-mudahan berkah dan berlimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.